da República da Indonésia. Dan untuk membahas lebih dalam lagi pemirsa terkait dengan persoalan ini, kita telah terhubung melalui sambungan virtual dengan sejumlah narasumber. Sudah ada pengamat hubungan internasional dari Universitas Padjadjaran, Teuku Reza Shah, kemudian anggota Komisi 1 DPR dari fraksi PKB Oleh Soleh, dan juga telah bergabung relawan Mercy Indonesia untuk Palestina, yaitu Fikri Rofiul Haq. Halo, selamat malam Bapak-Bapak. Selamat malam, salam Indonesia. Baik, saya sambil menunggu Pak Oleh bergabung dengan kita pada malam hari ini, saya ingin ke Pak Reza terlebih dahulu. Pak Reza, two-state solution ini sebenarnya bukan suatu hal baru ya kalau kita lihat dalam upaya untuk mewujudkan perdamaian di Gaza. Tetapi sepertinya sulit sekali untuk terwujud. Pertanyaan saya, apa yang menjadi tantangannya? Terima kasih. Betul sekali, ide solusi dua negara ini bukanlah ide yang baru ya. Namun menarik karena dikemukakan saat KTT BRICS oleh dua negara, yakni Brazil dan Indonesia. Brazil adalah pendiri BRICS dan berlokasi di benua Amerika dan berpenduduk 210 juta. Sementara Indonesia adalah anggota BRICS, pendiri Asia Afrika, pendiri ASEAN, pendiri Non-Aligned Movement, pendiri Global South, dan kita selalu konsisten dengan ide kemerdekaan Palestina di dalam dan luar negeri. Semakin menarik karena beberapa waktu lalu, Sekjen PBB Antonio Guterres menyatakan jika perdamaian di Palestina hanya dapat dicapai jika menggunakan kerangka two-state solution. Dan pada saat yang sama, Sekjen PBB juga mengatakan perlunya di Palestina ini, di Gaza ini gencatan senjata segera dan berkelanjutan, kemudian pembebasan tawanan segera dan tanpa syarat, dan kemudian bantuan kemanusiaan yang bebas dan tidak terganggu, kemudian mengakhiri aneksasi yang penuh kekerasan di West Bank. Jadi ide ini adalah ide lama, tapi kans berhasilnya ada, karena Perdana Menteri Benjamin Netanyahu itu termasuk yang ngotot ya. Dia dua kali menolak ide ini, yakni pada tahun 2015 dan 2013. Sementara Perdana Menteri Israel sebelumnya, yakni Ehud Barak dan Ehud Olmert, pernah menyetujui ide ini pada tahun 2023. Jadi ide ini semakin posisinya 50-50, tapi berkembang menuju positif. Karena baru-baru ini Presiden Emmanuel Macron bulan Juni silam mengatakan, beliau mengajak negara-negara di Eropa untuk menyegerakan solusi dua negara, dan beliau menyebut hal ini sebagai a political necessity. Kemudian beliau mengajak negara-negara di Eropa memahami perlunya solusi dua negara. Bahkan Australia pun sudah mulai berubah pikiran bahwa Australia mengatakan bahwa pengakuan atas Palestina merupakan momentum menuju solusi dua negara. Walaupun bersama Perancis, negara-negara G7 tidak mendukung Palestina. Jadi total yang tidak mendukung Palestina saat ini adalah 46 negara. Semakin menarik karena bulan Mei tahun ini, Macron menyatakan perlunya solusi dua negara dan ditimpali oleh Presiden Republik Indonesia mengatakan walaupun saat ini tidak mengakui Israel, namun sebuah kemerdekaan Palestina di kelak kemudian hari dan hidup berdampingan dengan Israel itu memungkinkan Indonesia menjalin hubungan diplomatik kelak dengan Israel. Jadi ada kans untuk berhasil, tapi kan tentunya juga diperhatikan juga momentum. Kita tentunya juga memperhatikan teori kan, karena teorinya mengatakan bahwa suatu negara kalau berdasarkan Konvensi Montevideo tahun 1931 itu dapat berdiri kalau wilayahnya jelas, penduduknya jelas, kemudian memiliki kemampuan mengelola negara, dan terakhir mendapat pengakuan internasional. Jadi hal ini yang secara ide bagus, tapi secara teknis di lapangan sulit. Kalau kita bicara wilayah, maka wilayah Palestina itu sangat kecil, mulai dari tahun 48 sampai sekarang. Kemudian jumlah penduduknya juga berkurang. Kemudian juga penduduknya itu sendiri banyak wafat karena pembunuhan oleh kalangan Israel. Kemampuan pemerintah juga sangat terbatas, karena generasi mudanya belum sepenuhnya terdidik, kemudian juga banyak generasi muda tersebut yang terpecah-pecah dalam berbagai faksi. Yang Palestina miliki saat ini hanyalah pengakuan internasional, dan seringkali pengakuan internasional itu hanya sebatas macan kertas, tidak berubah menjadi suatu kekuatan. Kita lihat misalnya yang mendukung Palestina di dunia hanya hanya Iran. Iran berani melakukan pelatihan militer, Iran berani mendukung kelompok-kelompok bersenjata yang pro Palestina, dan tapi negara-negara di sekitar Palestina itu cenderung lebih khawatir kepada Iran
sehingga mereka terikat dalam banyak kerjasama pertahanan, Baik. keamanan dengan Israel. Siap. Baik, memang kalau kita lihat cukup pelik ya terkait dengan persoalan yang terjadi di jalur Gaza ini. Dan sampai dengan saat ini ternyata agresi yang dilakukan oleh Israel kepada teman-teman kita yang ada di Palestina tidak kunjung selesai, malah sampai terus terjadi. Bahkan yang informasi tadi sebelum kita dialog ada 40 lebih warga Gaza yang akhirnya harus meninggal dunia akibat agresi tersebut. Nah, lantas dalam konteks geopolitik saat ini nih Pak Reza, seberapa besar sebenarnya bobot dari diplomasi trilateral antara Indonesia, Brasil dan juga negara lain untuk mendorong gencatan senjata terkait dengan solusi Palestina? Apakah ya seperti yang dikatakan Presiden Prabowo ini masih mungkin juga untuk dicoba, atau justru sama saja seperti Anda katakan secara ide bagus tapi kayaknya untuk diimplementasikan dalam pelaksanaannya cukup sulit? Kalau secara filosofis itu ada 5 tahap ya. Tahap pertama ada thought, pemikiran. Jadi pemikiran ini harus dimengerti oleh negara-negara di dunia, terutama sekali negara-negara Global South yang jumlahnya hampir 135 negara. Kemudian words itu artinya kata-kata itu harus menjadi bahasa diplomatik dan bahasa yang bisa dipraktekkan dalam berbagai forum-forum internasional. Jadi setelah thought dan words itu ada action. Action ini harus dilakukan dalam berbagai forum. Misalnya menyegerakan sidang-sidang di Majelis Umum PBB, kemudian mendesak Dewan Keamanan PBB, dan terakhir habit. Habit ini artinya menjadi kekuatan sama antara pemerintah, masyarakat, dan DPR. Dan selanjutnya karakter. Thought, words, action, habit, karakter. Jadi hendaknya mereka yang mendukung Palestina itu hendaknya memiliki karakter yang sama. Tapi karakter yang sama itu tidak mungkin terwujud tanpa pemikiran yang sama, bahasa diplomatik yang sama, perilaku yang sama di forum-forum internasional, dan habit untuk selalu mengatakan perlunya Palestina merdeka. Karena hanya inilah jawaban untuk terciptanya suatu perdamaian yang abadi di kawasan Timur Tengah. Dan juga kita harus ingat, habitnya juga harus mengkritisi bukan hanya Israel, tapi juga mengkritisi perilaku Amerika Serikat, di mana industri perang itu sangat tergantung dari berlangsungnya konflik-konflik di seluruh dunia. Jadi kita berhadapan dengan banyak kata kunci, perdamaian, ya, negara Palestina, perdamaian Palestina, two-state solution, kemudian mengakhiri military industrial complex, dan juga mengupayakan agar industri-industri pertahanan Amerika Serikat itu bisa dialihkan dari militer menjadi industri sipil, misalnya di sektor infrastruktur, di sektor konstruksi. Jadi ini urusannya tidak mudah, terlebih lagi di Amerika Serikat terdapat suatu simbiotik antara industri pertahanan dengan pembangunan wilayah di Amerika Serikat, dan juga elit-elit Amerika yang karirnya sangat tergantung pada dana-dana dari perusahaan-perusahaan industri pertahanan tersebut. Jadi kita berhadapan dengan suatu lingkaran setan yang terus-menerus, tapi bagaimana kekompakan dituntut dari Global South. Baik, baik. Nah, saat ini sudah bergabung dengan kita Bapak Oleh Soleh, anggota Komisi 1 DPR RI dari fraksi PKB. Pak Oleh, tadi kita sudah membahas lebih dulu ya dengan Pak Reza, pengamat dari Universitas Padjadjaran terkait dengan two-state solution yang kembali didorong oleh Presiden Prabowo. Karena ini sebenarnya bukan hal baru, dari beberapa pimpinan juga seperti Macron dan juga Sekjen PBB Antonio ini juga pernah mengatakan two-state solution adalah solusi. Tetapi bagaimana DPR melihat terkait dengan solusi tersebut? Apakah ini menjadi solusi yang paling besar probabilitasnya untuk terwujud, untuk mewujudkan kedamaian di Gaza? Tentu soal formulasi bagaimana untuk menjadi win-win solusi, tercapainya sebuah konsep kesepakatan antara Palestina dan Israel, ini tentu formulasi ini perlu terus dicoba, dan apa yang tadi didiskusikan barangkali mudah-mudahan itu menjadi sebuah solusi yang ideal yang bisa diterima oleh dua belah pihak. Namun demikian, tetap kuncinya adalah ini ada di Amerika itu sendiri. Jikalau misalkan Amerika ini mau menerima dan mau juga mempush, menekan daripada Israel, saya rasa Israel juga akan gampang menerima. Sebenarnya formulasi sih sebenarnya bukan formulasi yang kita rancang seperti apa, tetapi soal bagaimana politik antara Israel dengan Amerika sendiri. Namun
demikian DPR tetap mengapresiasi dan menghormati segala upaya yang didorong oleh Pak Presiden Prabowo untuk terus mengkonsolidir semua negara, terutama di wilayah Timur Tengah dan tentunya di PBB, untuk sesegera mungkin mengupayakan Palestina 100% merdeka. Baik, baik. Nah, kemudian kita akan tanyakan juga nih kepada Mas Fikri sebagai salah satu relawan Mercy yang pernah datang langsung ke jalur Gaza di Palestina. Mas Fikri, mungkin sebelum menanggapi terkait dengan usulan untuk two-state solution itu, saya ingin update dari Anda mungkin. Anda kan pasti masih mempunyai relasi dan juga teman-teman terkait dengan bagaimana mengetahui kondisi di sana ya. Bagaimana perkembangan terkini yang Anda dapatkan, Mas Rizky, untuk kondisi di jalur Gaza? Ya, baik. Kemarin memang kami sudah meninggalkan Gaza itu sejak tahun lalu, di mana kondisinya juga sangat jauh lebih buruk seperti yang kita bayangkan. Ya, ketika kami meninggalkan jalur Gaza juga beberapa rekan-rekan kami juga harus mengusahakan sejumlah bantuan-bantuan yang memang ini perlu diketahui juga bahwa memang kita sudah mengetahui bersama bahwa pihak Israel bukan hanya saja menyulitkan bantuan-bantuan yang masuk ke jalur Gaza, namun juga bantuan-bantuan yang akan masuk ke jalur Gaza, namun juga menyulitkan semua NGO yang kemanusiaan untuk menyalurkan bantuan-bantuan itu sendiri di jalur Gaza, sehingga kami saat bertugas juga mendapati banyak sekali kesulitan ya, salah satunya juga kondisi yang sangat-sangat tidak memungkinkan seperti banyaknya bombardir yang terus-menerus setiap jamnya, bahkan beberapa kali setiap menit kita mendengar, dan juga dan saat ini kondisi yang sangat kritis ya terhadap rumah sakit dan kita juga saat ini berduka atas kehilangannya, atas meninggalnya Dr. Marwan Al-Sultan, di mana beliau Direktur Rumah Sakit Indonesia yang ada di jalur Gaza Utara, bahwa kita tahu bahwa beliau adalah seorang dokter, bukan dari pejuang Hamas maupun pejuang milisi lain, namun beliau justru menjadi target dari pihak Zionis Israel sendiri, di mana beliau sedang beristirahat di rumahnya di jalur Gaza City, dan beberapa anggota keluarganya juga ikut meninggal akibat serangan tersebut. Artinya Israel ya yang terus menggembor-gembor bahwa mereka menyerang milisi Hamas maupun milisi-milisi lainnya. Namun fakta yang terjadi yang kita lihat di lapangan bahwa memang Israel justru membunuhi para masyarakat sipil yang tidak bersalah, para dokter-dokter dan juga para relawan yang ada di jalur Gaza. Baik, kondisinya dari waktu ke waktu memang sepertinya semakin memburuk ya, karena agresi dari Israel tidak kunjung berhenti, apalagi juga mereda. Lantas, kalau untuk usulan two-state solution, pengakuan atau penyelesaian terkait dengan kasus di jalur Gaza ini, masing-masing negara saling mengakui, apakah Anda melihat dengan pengalaman Anda bertugas di jalur Gaza, di Palestina, masih mungkinkah ini terwujud, Mas Fikri? Ya, saya rasa apapun yang dilakukan kepada Palestina, baik dari Indonesia maupun dari negara-negara lain ya, untuk kemerdekaan Palestina, saya rasa itu sangat baik ya. Sehingga kita juga sering berbincang kepada masyarakat yang ada di Gaza bahwa mereka sangat melihat bagaimana dukungan besar dan penuh dari Indonesia itu sendiri untuk mendukung kemerdekaan mereka, dan juga mereka juga sangat sangat berterima kasih sekali atas bantuan-bantuan terutama dari Indonesia yang tidak berhenti-henti untuk menyambung kehidupan mereka, karena mereka saat ini hanya bertumpu pada bantuan-bantuan itu sendiri, sedangkan bantuan-bantuan itu sendiri sangat sulit didistribusikan ya, baik yang ada di dalam jalur Gaza maupun bantuan-bantuan yang ada di luar untuk masuk ke jalur Gaza, sehingga menurut kami ya sangat diapresiasi ya apapun bentuk dukungan sekecil apapun untuk kebebasan bangsa Palestina.
Baik, nah kemudian Pak Reza, kalau kita lihat terkait dengan two-state solution ini juga tadi ada disinggung soal Amerika Serikat oleh Pak Oleh. Pertanyaan saya, apakah memang sampai dengan saat ini Anda melihat sepertinya untuk two-state solution dengan melibatkan mungkin Amerika Serikat untuk ikut mendorong ini belum terlihat keinginan atau keseriusannya? Tepat sekali, Amerika Serikat dan Israel itu adalah dua sisi mata uangnya. Mereka selalu bersama-sama. Kita lihat bagaimana misalnya di Dewan Keamanan itu resolusi yang memberat kepada Israel itu selalu dimentahkan oleh Amerika Serikat. Kemudian juga kritik-kritik di Majelis Umum seringkali dimentahkan juga oleh negara-negara Eropa, terutama sekali G7 yang pro-Israel. Dalam pandangan saya, kita harus merombak kebingungan ini dengan cara merestrukturisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa, khususnya di Dewan Keamanan PBB. Untuk itu, kita sebenarnya sudah memiliki amunisi intelektual. Pada tahun 1960 lalu, pada tanggal 30 September, itu Bung Karno pernah berbicara di Majelis Umum dalam suatu dokumen yang berjudul To Build the World Anew. Jadi dokumen ini sekarang sudah menjadi memory of the world. Jadi intinya adalah harus ada kekuatan moral untuk mengubah komposisi dari Dewan Keamanan PBB tersebut. Dan untuk itu saya sangat berharap kita bisa mengubahnya. Misalnya dengan tetap ada anggota tetap, yang 5 ini, Amerika Serikat, Inggris, Perancis, Rusia, dan China, tapi juga menambah anggota-anggota baru. Tentu nanti ada pentahapan kapan veto itu bisa mutlak dan kapan veto itu bisa diimbangi. Tentunya negara-negara tersebut hendaknya kita dipilih secara aklamasi oleh dunia berdasarkan luas wilayah, kemudian berdasarkan jumlah penduduk, kemudian berdasarkan perwakilan benua, kemudian berdasarkan perwakilan peradaban, dan terakhir peran serta mereka dalam perdamaian dunia. Kalau ide-ide ini dimunculkan, maka ada kans Indonesia berada di situ, ada kans Brazil berada di situ, juga ada kans India, ada kans Australia, ada kans Korea Selatan, juga ada kans Mesir misalnya. Jadi agar dibuat lebih adil, jadi transisi misalnya 10 tahun pertama, maka hak veto itu harus berimbang antara misalnya boleh dianggap menjadi resolusi Dewan Keamanan kalau skornya setidaknya 8-2 misalnya. Kemudian setelah lewat 10 tahun diciptakan suatu kondisi bisa hak veto itu ditiadakan, ataupun hak veto itu masih bisa berlaku, tapi persyaratan resolusi itu adalah misalnya 12-3. Jadi hendaknya ada rekayasa intelektual dari negara-negara di PBB untuk mengubah struktur PBB itu saat ini, karena PBB itu terlahir tahun 1945 bulan Oktober dan sekarang usianya sudah mendekati 80 tahun. Sudah tiba saatnya PBB itu direstrukturisasi agar benar-benar bisa mewakili harapan perdamaian dan keamanan masyarakat di dunia. Baik, karena sudah mungkin dinilai tidak relevan lagi dengan kondisi yang ada saat ini, tetapi sepertinya untuk melakukan hal ini perlu keinginan kuat ya, data yang datang dari anggota PBB itu sendiri, karena ini membicarakan terkait internal perubahan yang cukup drastis yang akan terjadi dalam PBB sendiri ya. Baik. Nah kemudian Pak Oleh, sejauh ini bagaimana terkait dengan langkah-langkah dorongan advokasi mungkin dilakukan oleh DPR terhadap pemerintah untuk dapat melakukan langkah yang lebih konkret lagi mungkin di forum internasional demi mewujudkan perdamaian di jalur Gaza. Sejauh ini update-nya seperti apa? Baik, Pak Oleh mohon maaf kami belum bisa menangkap audio Anda, mohon dipastikan audionya sudah terbuka. Halo Ibu. Baik. Ada trouble sinyal kurang bagus. Baik, kita coba mohon terus. Mohon diulang pertanyaannya. Baik, langkah-langkah konkret apa Pak yang sudah dilakukan oleh Komisi 1 DPR untuk mendorong pemerintah melakukan advokasi di forum-forum internasional dalam mewujudkan perdamaian di Gaza? Tentu DPR terus melakukan upaya secara politis, secara isu-isu, dan bagaimana juga pemerintah sesegera mungkin melengkapi duta-duta besar yang kosong di negara-negara sahabat. Terutama kemarin juga kita udah fit and proper Cadubes dari Amerika Serikat. Nah, kembali ke tadi yang disampaikan oleh Prof, saya sependapat bahwa bagaimana
untuk menyelesaikan konflik-konflik di Timur Tengah dan bahkan di seluruh dunia. Saya minggu lalu sudah melemparkan pendapat bahwasanya perombakan di PBB ini merupakan kebutuhan yang sangat krusial. Saya mengusulkan kepada calon-calon dubes, terutama dubes yang ada di Jenewa dan dubes yang ada di Amerika, untuk melontarkan bagaimana perombakan ini sesegera mungkin. Dan perombakan ini harus berkeadilan. Tidak boleh lagi ada yang memiliki hak veto yang sangat maksimal. Nah, kalau bisa ini suara satu negara dengan negara yang lain itu sama. Namun demikian, informasi yang paling krusial didapat oleh kami bahwa Amerika begitu dominan di PBB, di majelis PBB, ini karena dia membiayai operasional PBB kurang lebih hampir 50-60% terhadap kebutuhan organisasi PBB. Nah, bisa dirombak bagaimana iuran dari setiap negara ini dibagi sama. Kalau tidak dibagi proporsional, sehingga tidak ada lagi kekuasaan veto yang mampu mengubah hasil daripada keputusan Dewan Keamanan PBB. DPR mendorong bagaimana agar kedutaan besar sesegera mungkin ditetapkan. Yang kedua, DPR juga mendorong bagaimana diplomat yang ada di Jenewa, diplomat yang ada di Amerika, diplomat yang ada di PBB untuk bagaimana merombak struktur dan SOP daripada PBB itu sendiri, sehingga apa yang terjadi hari ini, sulitnya mendamaikan antara Israel dengan Palestina ini menjadi sebuah catatan buruk bagi catatan dunia hari ini. Ini ke depan tidak bisa terulang kembali. Baik, perlu ada dorongan juga ya dari DPR kepada pemerintah, dan itu sudah dilakukan ya untuk ada perubahan yang cukup signifikan di struktur internal PBB. Lantas Pak Oleh, apakah menurut Anda perlu juga dibentuk suatu blok terkait dengan negara-negara yang pro terhadap Palestina dalam untuk mengkonkretkan upaya two-state solution ini? Karena sepertinya Indonesia, kalau kita lihat Presiden Prabowo dalam kunjungannya ke berbagai negara sahabat selalu mengatakan terkait dengan komitmen Indonesia mewujudkan perdamaian, mendukung mewujudkan perdamaian di jalur Gaza. Perlu nggak ada blok pro-Palestina menurut Anda yang diinisiasi oleh Indonesia? Bukan perlu lagi, ini sudah terjadi. Salah satunya BRIC ini kan, BRIC yang hari ini Indonesia sudah diterima dan sudah ikut di dalamnya. Ini bagian daripada bagaimana juga mengimbangi dominasi daripada Amerika dan Uni Eropa ya, Uni Eropa. Nah, secara tidak langsung ini sebenarnya perhelatan Israel dengan Palestina, kemudian Israel juga menyerang daripada Iran dan tetangganya Qatar, Lebanon, dan yang lain-lain. Ini kan persoalan soal bagaimana mereka memperebutkan sebuah energi ya, termasuk Rusia ke Ukraina. Nah ini kan karena ini mereka berebut tentang energi, maka otomatis kelompok-kelompok untuk mengimbangi ini sangat penting dan sudah dilakukan oleh sudah dilakukan China, oleh India, saat ini ya. Rusia, dan hari ini Indonesia ada di dalam organisasi BRIC itu sendiri. Baik, Pak Oleh, kita tahan dulu. Kita akan lanjutkan dialog, tapi kami akan mengajak Anda dan juga pemirsa Berita Satu untuk sama-sama kita bergeser menuju Kejaksaan Agung, di mana saat ini tengah berlangsung